Karena insyaallah 8. Bersabarlah itu ya. Oke. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kamu nanya, Boleh, Mak. kemarin Mak ditanya sama anak. Nah, ya. Kan dia nonton film apa ya? Kio. Jumbo. Dia kan nonton film Indonesia apa ya? Pokoknya kanan gini Pak. Pabrik ada- tebu. Ya itu kayaknya. Hantu itu ya. Iya. Oh, yang Tapi tebu ya? Mah emang Abang emang gula. boleh ya. Gula. Ada pohon gitu kan. Terus dikasih bunga-bunga. Itu boleh nggak? Ya sebenarnya di Islam sih nggak boleh, tapi ada budaya orang seperti itu. Tapi katanya mereka nggak minta sama yang di situ, katanya mintanya sama Allah. Mama bingung juga ya jawabnya Pak ya kalau kayak gitu. Ampun. Baik. Ampun Pak. Jadi jawabannya gini, Mas. Tergantung niat orang naruh bunga di pohon itu apa. Iya, Pak. Itu dulu niatnya dulu apa. Karena syirik itu berkaitan dengan niat hati itu. Jadi kalau di situ tujuan untuk ngasih persembahan kepada makhluk yang ada di situ, terus apalagi terus kemudian dia memohon kepada makhluk yang ada di situ, itu jelas syirik, tak boleh udah itu. Tadi dikatakan dia enggak kok, dia tetap mintanya sama Allah, dia cuma berkembang di situ. Oke, gini, dalam Islam itu ada namanya saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Kalaupun misalnya tindakan dia itu begitu niatnya, pertanyaannya, apakah nanti kalau ada orang yang mengikuti dia niatnya sama? Ada kemungkinan nanti orang meniru dengan niat yang berbeda. Maka karena dikhawatirkan itu terjadi hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya hal itu dicegah sebaiknya. Itu terlarang gitu. Jadi namanya kalau dalam kaidah fikihnya lil wasail hukumul maqasid. Bagi perantara itu terdapat hukum yang dimaksud, karena itu bisa membuat orang terjebak pada perbuatan syirik, maka itu dilarang. Terus, ya betul. Nah terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kadang kita ini harus gini ya, nggak cukup orang hanya bicara niat, tapi konkret perbuatan. Misalnya, wah ini saya tusuk set, Pak kok nusuk saya? Enggak, saya nggak berani nusuk kok, tapi nusuk gimana sih? Bisa paham nggak? Jadi dia enggak, kita nggak berbuat syirik kok, tapi perbuatannya mencerminkan. Nah gitu itu juga ya, itu dalam Islam juga harus hati-hati itu. Makanya tidak cukup hanya dengannya, tapi konkretnya itu akan membawa ke arah mana itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Ya tadi kembali Pak. Ya, iya. Khawatirnya nanti, ya. Mungkin dia niatnya benar, tapi ke depannya orang bagaimana? Takutnya nanti malah nggak benar niat. Oke, monggo Bu Alimah. Naik haji. Apa? Haji, berangkat. Oh, berangkat Beda. haji. Bukan naik haji. Beda itu konteksnya. Itu kan dia sih nggak ngomong ke siapa-siapa, cuma ngomongnya ke saya. Maksudnya dia itu rencana kan mau sama mamanya. Itu kan orang teman saya sama mamanya ini selalu selisih paham terus gitu. Pokoknya apapun tuh salah aja gitu. Adanya sama adiknya teman saya ini, saya kan cewek ya. Akhirnya sama adiknya ini akhirnya di ke Jawa. Si adik mamanya ini kan akhirnya mau berangkat dari Jawa. Terus saya itu kepingin nasihati, tapi saya itu takut ngomong, takut gimana gitu. Ya kan saya takut gitu. Takut saya salah juga gitu. Nah kemarin saya udah sempat lihat sama Ustadz di komplek, saya udah sama ngomong aja ke Pak Ustadz. Kalau saya yang jelasin ke Pak Ustadz, takutnya nanti saya salah ngomong. Kan soalnya teman-teman itu udah rame ngomongin, oh si Dewi ini mau haji tapi dia nggak mau mamanya, nggak mau nemenin mamanya gitu. Padahal dia tuh enggak gitu. Saya tuh mau naik haji, saya bukannya nggak mau nemenin ibu saya, cuma saya tuh sama dia selalu selisih paham. Saya takutnya nanti kalau di sana saya tuh selisih paham, jadi apa namanya kewajiban saya atau bagaimana nanti takut berantakan, dia bilang gitu. Itu tadi nanti saya coba tanya Ustaz. Kalau pertimbangannya itu sependek yang saya pahami sih boleh ya, tidak ada masalah. Karena memang ada faktanya, ada beberapa ulama kita bahkan kiai, ustadz atau apapun yang tidak berani misalnya berumrah atau berhaji dengan istrinya misalnya, karena dia tahu betul di Indonesia aja dia sering perang, apalagi di sana ngerinya
terjadi padu gitu. Ada yang begitu ada. Termasuk dengan orang tua misalnya, takut terjadi padu dengan orang tua terus menghindari kemungkinan itu. Kalau pertimbangan itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi bukan tidak mau menemani orang tuanya, tapi khawatir terjadi nanti di sana itu dia tidak bisa menahan diri dan seterusnya itu. Itu secara pertimbangan fikihnya ya. Cuman kalau saran saya, kalau dibonekkan dikit saya kira nggak ada masalah. Jadi gini Bu, wis Mbak, ibu bonek wae. Jadi bonek itu bondo nekat. Haji sama ibu. Di sana nanti banyak doa sama Allah, ya Allah tolong lapangkan dada hamba, lapangkan dada ibu hamba, sehingga kami di sana tidak padu, kuatkan kesabaran hamba, syukur hamba, ridho hamba. Gitu. Mohon, karena sependek yang saya pahami di sana itu doa itu justru sangat penting. Teman saya kebalikannya, Iya. di sini baik-baik aja, sana berantem mulu. Ada begitu ya? Punya tuh jadi ujian dia. Iya betul. Teman saya tuh gantiin. Iya. Teman Ya. saya tuh gantiin papanya yang gantiin. Nah makanya gini, ini kalau saran saya, ini kalau saran saya, tetap Bismillah, banyak-banyak doa sana nanti. Karena udah jaminan Eh, kalau di sana kok. Di sana itu kita nggak boleh kepedean terus mengabaikan doa ya. Apalagi merasa nggak butuh pertolongan Allah itu enggak. Kayak semua aktivitas kegiatan itu ya Allah tolong bantu hamba jangan sampai kepintut, terkentut-kentut di nanti saat tawaf misalnya. Iya betul. Jangan sampai kebelet pipis, jangan sampai kebelet pup. Mohon sama Allah betul. Hal yang kecil-kecil itu mohon sama Allah. Itu bukan apa-apa karena kita betul-betul butuh pertolongan Allah dalam semua proses itu agar dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saran saya, Mbak bonek wae lah. Sampean bondo nekat bonek itu haji sama orang tuamu, minta sama Allah nanti di sana gitu. Nah, mohon pada Allah minta tolong kan ada air Zam-Zam. Wong ada seseorang itu di Nabawi, di Nabawi itu kulit kencing. Kalau keluar kan agak jauh. Kata kiai saya, minum air Zam-Zam. Loh, saya ini belut kencing kok suruh minum air Zam-Zam. Ya minta sama Allah jangan kebelut kencing. Akhirnya minum air Zam-Zam itu dengan izin Allah nggak kebelut kencing itu dengan izin Allah. Mohon sama Allah. Jadi saya kira itu. Nggih. Saya tanya Pak, Monggo Bu Desi. kalau wudhu itu kan menyucikan diri. Nggih. Misalnya kita pas habis wudhu terus tiba-tiba kita kayak tadi yang bukan memaafkan habis ada orang yang nyakitin kita terus setelah wudhu maksudnya ada pikiran buruk tentang orang itu kayak kesel gitu loh kayak bukan nyumpain kayak banyak perkata-kataan buruk Iya, berarti iya. kan itu harus wudhu lagi gak? Enggak. Jadi itu tidak membatalkan wudhu. Itu karena itu perbuatan hati. Jadi dalam Islam itu gini Bu, berisiknya pikiran dan hati kita, berisiknya hati dan pikiran kita itu tidak dihisap oleh Allah. Ya selama nggak ngomong, selama mengucapkan. Anak otak kita ini otak monyet loh. Ya kan otak kita ini otak monyet berisik sekali. Ya wis. Ya apa namanya otak? Mana wudhu lagi? Iya. Iya. Kok mikir jahat gitu ya? Udah jadi wudhu lagi deh. Kayaknya sholatnya jadi tak. Tidak apa-apa wudhu lagi, tidak apa-apa. Tapi wudhunya sah, tidak ada masalah. Ya. Pas habis banget tuh habis apa sama orang habis. Sah wudhu tidak ada masalah. Ya. Yang penting jangan Langsung sholat kan. diucapkan aja, jangan diwujud dalam bentuk tindakan. Bu Ani kan tidak tahu betapa berisiknya hati saya di dekat ibu atau sebaliknya misalnya. Ini tidak ada masalah, ya kan selama tidak saya wujudin dalam bentuk perbuatan yang dosa. Tapi kayak orang ada insting lo tahu. Oh, iya tidak ada masalah. Yang penting kan tidak diekspresikan dalam bentuk perbuatan dosa aja kan itu. Berarti kayak ngerasa mau Iya. sholat kok kayak begini sih gitu loh keadaan. Nggih. Karena pas habis justru sholat kan habis karena berdebat sama orang sholat gitu lah. Kok Setelah sampai sholat gini ajar. Tidak apa-apa. Yang penting ibu bisa menahan diri aja. Setelah sholat jadi Keluarin tenang aja. Kalau saya pernah gini Bu, di tengah-tengah berada di tengah-tengah Ka'bah itu, di pusaran Ka'bah itu, tiba-tiba mengemuka di hati saya itu yang jelek-jelek itu. Saya sempat malu sama Allah itu. Saya tutup itu. Itu di Ka'bah itu, di pusaran Ka'bah itu. Iya. Saya malu sama Allah itu. Karena tiba-tiba yang jelek-jelek itu mengemuka semua. Iya. Terus saya gini. Loh, di hadapan Allah ngapain saya tutup ya, semuanya terbuka di hadapan. Akhirnya saya gini sama Allah itu.
Lah ini ya Allah pikiran jelek saya ya Allah, ini ya Allah tolong dibersihkan ya Allah, saya bilang gitu. Ini yang sering yang jelek-jelek sering muncul ya Allah, ini tolong dibersihkan ya Allah. Saya gitu aja. Makanya saya kadang kalau bersalawat itu ya kadang mohon maaf nih, pikiran jelek itu tiba-tiba muncul. Saya bilang aja, ya Allah ini Baca Quran juga suka gitu. Iya, gitu. Tiba-tiba ya udah ini Teringat mungkin. ini ya Allah yang jelek-jelek ya tolong dibersihkan ya Allah. Saya gitu aja. Kan di hadapan Allah kita nggak bisa sembunyi. Iya, wis gitu. Akhirnya sama Allah itiraf aja. Itiraf aja. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Mau nanya. Oke. Mau nanya. Bu Dini mau nanya. Ini Kadarus zaman. Ada zaman kan. Apa? Kadarus zaman. Semua yang terjadi ini kan atas izin Allah. Bahasanya yang jauh-jauh pun atas izin Allah. Betul tidak salah. Kita berbuat salah pun Al-Hadid ayat 22. catat. Jadi kalaupun misalnya kita berbuat salah pun, insya Allah itu atas izin Allah. Terus. Walaupun kita punya pilihan untuk tidak melakukan kesalahan itu. Terus. Nah, apa namanya? Ini sih putarannya itu bagaimana sih Pak Ustadz ketika kita melakukan satu kesalahan atau ketika kehidupan kita itu bergeser dari jalan Shirathul Mustaqim yang Allah tunjukin ke kita tapi kita belok kanan atau kiri gitu ya. Putarannya itu bagaimana ke kita? Apakah kita akan berlindung ketika saya berbuat salah juga kan Allah juga memaafkan atau bukan memaafkan ya, mengizinkan kita melakukan kesalahan. Sudah? Bagus. Ayat Al-Quran kan nggak cuma satu yang di Al-Hadid 72 itu kan. Ada juga An-Nisa ayat 79. Di 79 surah An-Nisa itu Allah bilang gini, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan katakan dari Allah, kalau keburukan katakan salahmu sendiri. Iya, jadi itu yang ibu katakan tadi benar nggak salah. Cuman perihal mengucapkannya jangan terus kita berkata, aduh tadi malam aku berbuat dosa karena diizinkan oleh Allah, jangan gitu. Tapi lebih kepada Tadi ada koreksi tuh. ya oke, ini memang salah saya, seharusnya saya menghindar tapi tidak. Oke, memang ini salah saya. Jadi untuk salah suruh sebut diri sendiri. Gini Bu, ini rumusnya. Kalau yang baik-baik kita bilang dari Allah, itu bukan berarti Allah mau enaknya sendiri. Dan kalaupun iya kita mau protes juga percuma kan. Kalau sama Allah ya wis nurut aja. Tapi enggak, ini faedahnya. Kalau yang baik-baik kita bilang dari Allah, itu membuat kita satu tidak akan sombong. Karena kita sadar kebaikan yang kita lakukan itu anugerah dari Allah. Jadi, kita bisa datang ke sini, kita bisa berbuat baik pada sesama dengan izin Allah, itu semua karena izin Allah, sehingga kita tidak akan jumawah yang mengatakan saya gitu. Enggak, tapi kita akan iya, tapi justru kita akan bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, tolong Engkau izinkan hamba hari ini berbuat baik begini. Anda syukur, tidak takabur tapi syukur. Kalau syukur nikmat akan ditambah. Oke, satu dulu ya. Kalau yang buruk-buruk kita bilang salah kita itu lebih baik daripada kita sebut itu karena takdir Allah. Kenapa? Begini. Pertama, kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah. Kita tahu buruk sangka kepada Allah itu buruk bagi kita. Kalau kita baik sangka kepada Allah itu baik bagi kita. Dan yang kedua, karena kita ngerasa kita yang salah, kita akan berusaha memperbaiki diri. Dan itu lebih baik bagi kita daripada kita sibuk menyalahkan takdir misalnya, atau sibuk menunjuk takdir. Makanya kan Nabi Ibrahim itu ketika sakit belum nyebut dirinya, begitu semua nyebut Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit Allah menyembuhkan aku. Jadi bukan ya Allah Engkau lah yang telah memberikan penyakit, Engkau pula yang bisa menyembuhkan, maka berikanlah kesembuhan. Enggak begitu kalimatnya. Nabi Ibrahim mengatakan, dan ketika aku sakit nyebut dirinya. Wah, habis makan kacang 2 kilo asam urat naik ngomong ini karena takdir Allah loh. Itu. Nah, tapi akhirnya kan kita koreksi diri. Oh iya, kemarin saya berlebihan dalam makan misalnya. Itu seperti itu. Jadi gitu bisa dimengerti ya Bu Dini Kamaruzaman. Ya, itu. Bisa dimengerti ya insyaallah ya. Oke. Jadi
betul teori dasarnya seperti yang Ibu bilang tadi itu, tapi dalam pensikapan dan pengucapan itu ada aturan mainnya. Itu al-akhlak al-karimah terkait masalah akidah. Yang baik-baik bilang dari Allah, yang buruk-buruk bilang oke, ini salah saya. Saya kira itu, Allah alam. Dan satu lagi ya, ini satu lagi. Ini perkataan Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan gini, kalau manusia itu benar terus saya malah khawatir, kata Hasan al-Basri. Kalau manusia itu benar terus saya malah khawatir, kata beliau. Kenapa? Karena khawatir nanti dia ujub, bangga diri. Justru memang kadang manusia itu harus, tapi jangan sengaja salah ya. Kita nggak usah sengaja salah, kita udah potensi salah kita. Jadi justru kesalahan itu di antara hikmahnya adalah kita merasa oke, bahwa saya ini tidak sempurna, saya manusia biasa, saya bisa salah dan seterusnya. Saya kira itu, Allah a'lam. Satu lagi Pak Ustaz, Bu, kalau puasa Syawal itu kan bagusnya 1 hari setelah Lebaran kan puasa Syawal. terus Bu, terus. Kan? Kalau diganti Senin sama Kamis gitu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ibu Senin, puasa Kamis, niat puasa Syawal, nggak ada masalah. Iya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Masuk. Irma mau nanya. Masuk tanya deh. Mana Busun? Yang punya Monggo Busun, monggo. Iya. Boleh diambil lagi nggak sih Pak? Apa Bu? Hibah. Boleh diambil lagi nggak? Baik, sudah? Baik. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Kita tidak melupakan hal-hal buruk terhadap hal buruk orang lain terhadap kita. Terus pada saat kita mau sedekah sama dia tuh kita ngitung gitu loh Pak. Jadi udah cukup segini aja gitu loh. Oke, sudah. Saya jawab, baik saja, jawab. Oke, ya, saya yang pertama tadi tentang apa tadi malah hibah. Ada sebuah hadis seingat saya riwayat Abi Dawud. Nabi bersabda, "Qamakal, tidak halal seseorang meminta kembali apa yang telah diberikan kepada orang lain kecuali dari orang tua kandung kepada anak kandung." Saya ulang ya, tidak halal seseorang meminta kembali apa yang telah diberikan kepada orang lain kecuali dari orang tua kandung kepada anak kandung. Sebenarnya hadis itu berkaitan dengan pemberian seorang suami pada istri sebenarnya. Jadi suami kalau ngasih ke istri itu tidak boleh minta lagi sebenarnya. Ya, jadi kayak berupa apa, mahar misalnya, nafkah yang dikuasakan penuh ya, atau hadiah itu nggak boleh diminta lagi sebenarnya itu. Tapi kalau yang sifatnya ini untuk uang keluarga itu beda bab nanti itu. Nah, jadi itu satu dulu ya. Dari apa yang diminta tidak boleh kecuali apa yang diberikan tidak boleh minta kembali kecuali dari orang tua kandung ke anak kandung Bu. Itu boleh. Ya, satu dulu. Tapi nanti dalam Islam itu ada namanya hadiah bersyarat. Kalau syaratnya tidak dipenuhi boleh diminta kembali. Contoh misalnya gini, hadiah untuk calon istri. Ternyata tunangannya dibatalkan. Nah, itu yang dihadiahkan harus kembalikan itu. Karena hadiah itu bersyarat namanya. Ya tentu yang dikembalikan yang bisa dikembalikan, yang kue makanan nggak usah kembalikan langsung entek. Tapi yang kayak sepatu, baju, cincin kembalikan semua ya. Jadi waktu ngasihnya itu disebutkan syarat. Enggak, itu udah otomatis hibah bersyarat itu. Jadi tunangan itu hibah bersyarat, hadiah peningset dalam Jawa. Itu kalau di fikih itu hadiah bersyarat itu. Ya itu hadiah yang memang diberikan karena dia mau menikah dengan dia. Kalau dia tiba-tiba membatalkan pertunangannya, berarti dia harus kembalikan yang sudah dihadiahkan itu. Itu ada pengecualian di situ itu nanti. Kemudian yang kedua gini Bu, perihal membantu tadi ya. Terus kita berhitung, ini cukup gini. Ini tergantung konteksnya apa dulu gini. Kalau dia orang yang kepadanya kita punya kewajiban berbagi, seperti ke orang tua, seperti ke anak misalnya, atau suami ke istri misalnya, ya itu tidak boleh berhenti. Jadi nggak boleh misalnya gini, kita sama orang tua, udah aku kesel sama mama, udah cukup kemarin jalan-jalan itu udah cukup deh, nggak usah jalan-jalan lagi misalnya, nggak bisa begitu.
Kalau ke orang tua terus. Termasuk orang tua ke anak. Gak boleh kita merasa capek sama anak. Udah nggak bisa. Selama anak itu memang tidak mampu, orang tua mampu, kasih aja terus. Jadi nggak ada batas untuk yang kewajiban tadi. Selama memang ketentuannya orang tua mampu, anak mampu, atau anak mampu, orang tua tidak mampu, itu harus terus. Termasuk suami ke istri. Ya, selama suami masih mampu ya berarti harus terus. Itu satu. Tapi ada yang sifatnya tidak wajib, Bu. Yang tidak wajib. Yang tidak wajib itu seperti ke saudara, paman, bibi, bule. Kalau bule atau bude itu kalau saudari dikandung dari ibu, terutama kalau ibu sudah meninggal ya, itu statusnya seperti ibu. Kalau bahasanya Nabi, al-khalatu tanzilum manzilatal bibi dari ibu itu menduduki kedudukannya ibu, terutama kalau ibu kita udah meninggal. Nah, ini ada yang mengatakan wajib lah. Nah, selain itu berarti tidak wajib. Maka kalau misalnya konteksnya ibu ngasih dia modal usaha sekali, ngeselin dia nih, kasih mesin jahitnya dijual misalnya. Kalau sudah dia berusaha, kalau saya nggak dijual mak, masih ada mesin jahitnya mak. Jadi baju banyak mak, alhamdulillah. Nah terus kemudian, alhamdulillah masya Allah, ya, bermanfaat sekali. Nah terus kemudian dikasih modal habis, dibuat sekolah anak nggak dibayarin misalnya, kan kita kesel tuh. Nah, maka kalau yang model skala besar begitu itu kita bantu cukup 3 kali kalau di fikih itu. Kita kasih modal 3 kali, kalau dia nggak punya kecakapan mengelola harta, udah cukup. Setelah itu kita bantu biasa aja udah. Jadi jangan dalam skala yang besar. Kenapa? Karena dia nggak pernah berhasil. Itu kalau dalam fikih namanya orang yang safi. Safi itu orang yang tidak punya kecakapan untuk mengelola harta. Jadi kita santuni aja udah. Kalau ibu masih cukup kuat untuk memberi ke dia, kasih terus aja, bantu aja, tapi nggak usah kasih modal dah. Kenapa bangkrut terus? Kalau bahasa Jawanya itu kak potongan soge. Jadi nggak bisa kaya dia itu. Iya, iya, itu satu. Nah terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kalau sekiranya memang orang itu tidak punya dalam penilaian ibu tidak punya kecakapan, ya udah kita kasih ke orang lain yang diharapkan dia punya kecakapan. Itu seperti itu. Saya kira itu Bu ya. Jadi tergantung pertimbangannya Bu ya. Wallahu a'lam. Kayak di Babu Taubah itu dulu pernah ada program fuqara masakin, di situ dibuatkan pelatihan jahit menjahit sama obras. Nah, setelah dibuatkan pelatihan, lulus, dibelikan mesin jahit sama mesin obras. Dalam waktu 2 pekan, mesin jahit sama mesin obrasnya habis, dijual semua. Akhirnya pengurusnya kesel. Iya. Iya. Ya sudah, kalau dibantu sekali, kalau mau bantu lagi silakan. Pelatihan yang lain misalnya apa. Kalau masih dijual lagi 3 kali udah cukup berarti. Ya, saya kira itu Bu ya. Allah alam. Sawab, saya kira. Oke, monggo Bu Cibubur siapa ini? Ulala. Ulala, nggih. Ulala, pemberian hadiah tadi Pak Ustaz. Kalau kita sedekah kepada kerabat, sebenarnya secara ekonomi dia mampu itu gimana ya? Tapi dia kayak ya kamu aja yang kasih, kenapa harus saya gitu loh Pak Ustaz. Nah itu hukumnya gimana? Sebentar, maksudnya kamu aja yang ngasih itu maksudnya gimana? Ada stok kerabat, harusnya dia yang bertanggung jawab atas ya gitu. Oh. Tapi dia tidak mau mengeluarkan, jadi meminta kepada kerabat yang lain. Itu yang saya sering sampaikan dalam kajian tentang mustahik zakat ya. Ada orang tua yang anaknya mampu, tapi kehidupan orang tuanya itu nggak mampu. Kadang ketika kita mau mendistribusikan zakat misalnya atau sedekah atau apalah ke beliau, ada orang yang ngomong, dia anaknya orang kaya semua. Loh, kita nggak lihat anaknya, kenyataannya beliau aja. Jadi ibu nggak usah fokus pada sikap anaknya pada dia. Sekarang ibu lihat beliaunya aja, layak ibu bantu apa tidak gitu aja. Kalau menurut ibu patut dan seharusnya ibu bantu, udah bismillah bantu aja. Soal anaknya itu urusan dia dengan Allah deh gitu. Jadi ibu nggak usah fokus sama sikap anaknya kepada dia, itu urusan dia itu. Sekarang urusan kita adalah ini tante saya, ini bibi saya, ini saudara saya, ini saya kenal dia orang butuh, udah kasih aja. Karena tidak semua anak itu terus kemudian peduli sama orang tuanya, walaupun anaknya mampu. Tapi di satu sisi melihatnya kayak, kok saya ngebiarin anaknya zalim sama orang tuanya ya? Baik. Ada perasaan seperti
Ya, tapi jangan sampai pula kemudian ibu sudahlah tidak bisa memberikan kezaliman dia, ibu tidak bantu dia juga. Ya, jadi mending ibu ambil peran salah satunya, ibu berbagi kepada orang yang menurut ibu pantas untuk ibu beri itu. Selanjutnya PR ibu adalah mencoba untuk mengingatkan yang bersangkutan supaya tetap berbakti pada orang tuanya. Atau justru ketika ibu berbagi sama dia, ibu berharap mudah-mudahan anaknya punya kesadaran juga untuk berbagi, mudah-mudahan. Saya kira itu. Karena jangan sampai kemudian sudahlah kita tidak memberi, kita juga tidak kunjung bisa menghentikan kezaliman dia pada ibunya misalnya gitu. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Anak Iya. tiri dapat hak waris nggak? Anak tiri nggak dapat waris. Iya, anak tiri nggak dapat waris. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu? Kita tutup. Perasaan dulu kita pernah di sini ya? Lebaran kemarin. Sebelum pandemi masa? Sesudah. Makanya pas madam masih rute itu perasaan pernah deh. Pernah kita Iya. Ya wis kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas.